dan nikmat-nikmat Tuhan yang lain banyak. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan kepada Sayyidina Rasulullah SAW Muhammad Abdullah yang berkata Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma kuntu fihi lillahi ta'ala. Sengaja aku niat iktikaf atau aku niat iktikaf di masjid ini selama aku di dalamnya karena Allah Ta'ala. Kemudian guru saya ini minta maaf sini berhalangan hadir. Jadi bagi kita semua baik di masjid, di majelis taklim, dimanapun yang naranya kita sama-sama ilmu, baik yang hadir di baik pengajar yang membaca ataupun yang hadir mendengarkan, sama-sama menuntut ilmu. Ini perlu kedua ini ada hubungan emosional yang baik. Ya Allah, amun guru kada hadir lagi itu maka guru seorang dimaklumi orang kasihan batas yang paling aku koler aja sih selesai. Jadi kan usah diurusi. Demikian juga sebaliknya guru, mana si tuh kan hadir terus ya lah. Harusnya sudah orang dengan petunjuknya masing-masing sudah. Murid koler sudah juga disampaikan tentang fadilah menuntut ilmu. Ya kalau tuh gurunya kada hadir maklum. Ya kalau tuh orang bisa ngantuk, bisa macam-macam yang kita wajib baik sangka. Nah ini perlu ada hubungan baik antara murid dengan guru supaya kehadiran kita sama-sama di majelis ini ada manfaatnya. Itu yang perlu diselaraskan. Apalagi ente hadir misalnya spesial untuk mencari kesalahan sidik, cocok badan tuh kayak hendak dapat ilmu manfaat. Tuh dangari kenalah aku beristilah datang sana. Dangari sidin berapa kali nyambat susu, berapa kali cerobohnya, itu dicarinya karena belajar yang adanya. Nah itu maka perlu dianulah. Dan perlu juga kita namanya ke majelis taklim itu kita mengorek-ngorek bagaimana kejelekan kita, kekurangan kita supaya bisa kita perbaiki. Nah itu. Nah hadir pulang juga penggantinya cocok banar jadinya. Pas banar. Ini kan mengantisipasi, bukan bersuuzon, mengantisipasi bagaimana supaya ada keselarasan antara pendengar dengan yang menyampaikan, karena dua-duanya menuntut sama-sama menuntut ilmu. Itu persyaratan untuk kita sama-sama ada keberkahan ilmu. Maka di dalam ilmu tasawuf ada sering disebut ada namanya nafahat, asrar, futuh, munuh, rusuh, yang itu tidak didapatkan di tempat lain dan itu sulit kalau orang tidak memenuhi persyaratan sebagai seorang penuntut ilmu. Nah itu. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, yaitu daripada Abdullah dan dari Amr, khamsun man kunna fihi sa'dun fid dunya wal akhirah. Ada 5 macam, kalau orang ada punya 5 macam ini tentu dia akan bahagia di dunia dan akhirat. Jadi yang hendak bahagia dunia dan akhirat 5 macam ini ada, ujar Abdullah bin Amr bin As. Yang pertama, awaluha ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Yang pertama, orang amun hendak bahagia dunia akhirat, inya membaca, dia menyebut, dia ingat membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sini mengingat membaca
mengingat di sini isi daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengawali dengan muntungnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, hakikatnya mengesahkan Allah dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari waktu ke waktu, setiap saat ingat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang pertama, ingat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau di mana itu ditalkin hidup matiku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini kada dimuntung aja, tapi mengawalinya dimuntung dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang berzikir biasa kan orang bahari. Kalau guru marhani bahari sih la ilaha illallah, bahimat benar. Apa itu ujarnya ujar Piranda itu orang kena ujar sidin orang kena, orang sedang napa itu yang tripping la ilaha illallah. Kalau bina ketulahan tempeleng ngarannya mah orang itu ngarannya apa itu orang yang sedang ini kan dijawab karena ada di medsos dan itu perlu diimbangi, karena perlu juga disampaikan bahwa kada salah itu apalagi kalau orang memakai torekah tertentu yang memang ada gerak-gerakannya. Kadusa dulu jangan langsung mengklaim, jangan langsung menyalahkan, apalagi ulama yang melakukan. Kayak abah guru sekumpul baca hu ulun sambat lagi orang yang manuakan. Ndak ada itu jar di hadangi dulu ilmu ikam sampai seberapa. Itu kan ulama-ulama besar melakukan itu. Kalau ulama besar yang melakukan tidak mungkin tidak ada dasar hukumnya. Yang datang kekanakan hanya kada tahu dia apa-apa. Nah, itu berhati-hati juga nonton YouTube itu. Nah, lalu la ilaha illallah itu zikir lisan. Apa gunanya jajar lisan kada ada gunanya? Ada gunanya, mulut dapat pahala. Apalagi gunanya telinga mendengar. Oh, telinga lagi dapat ya kan lah, awak bergerak, ekspresi sama nang kayak orang minum kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, nyaman banget kopinya nih. Nah, ya kalau adalah orang minum kopi kajong, karas kajong. Kopinya sing nyamanan kada. Apalagi kalau orang di tuh begitu nyamannya sampai bukan muntungnya aja merasakan nyaman, pakai tank sampai gelas disuruh jo 4 menikmati. Nah, ya kan ayo ting. Nah, ayo ting. Jadi kayak itu berzikir. Jadi jangan terlalu membatasi diri. Terhadap amalan-amalan dan jangan membuat definisi baru sementara saya tidak mengajarkan untuk berdebat ya, tidak. Ini hanya kehati-hatian kita. Makanya ulama kita pegang ulama dulu. Terus saya sekedar mengajak hati-hati di kita ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak juga di YouTube ya. Habib Nopal, Habib Segaf, yang biasa Habib Taufik. Nah, itu orang yang bisa dipercaya ya. Buya Yahya aman ya. Makanya kalau ada beberapa kiai-kiai kondang yang kadang-kadang dia asal menjawab pertanyaan, jawab, biasa yang menjawabkan Buya Yahya, biasa Habib Taufik ya. Ya, ketika bubuhannya timbulan yang baru-baru ini kan timbul karena boleh mencium kaki, karena itu menyembah. Siapa bilang menyembah? Itu kan membuat definisi sendiri. Mencium batis mama, abah itu menyembah kada boleh. Kan? Andai kata boleh disembah, maka suamilah yang disembah. Yang disembah dimaksud tuh sujud. Nang kaya sujud kepada Tuhan. Ini kada niatnya
penghormatan, memuliakan di situ. Nah, jadi ikuti aja pendapat ulama, sudah aman. Nah, kita kembali. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu muntung menyambat, berzikir, telinga mendengar. Maulah telinga aja mendengar, berpikir juga la ilaha, kepikiran juga karena kerancakan dibaca masuk ke dalam hati. La ilaha illallah tadi sudah masuk ke dalam hati, zikir hati, imbah itu hati keasikan masuk ke zikir sir tadi. Lalu Allah Ta'ala kadang mau membiarkan karena sering disebut kalimat thayyibah ini, sehingga tergeraklah batinnya, ya, kada menyia-nyiakan amal ibadah hambanya. Lalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mewarnai gerakannya. Akhirnya tagawi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Qur'annya diambilnya, hadisnya tagawi. Nah, salamat orang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barang siapa yang akhir umurnya menyebut la ilaha illallah dakhalal jannah, apalagi bertambah Muhammadur Rasulullah. Pernah kapian mendengar orang mati, hendak mati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jelas mendengar? Pasti kada pernah. Jarang kalau yang sempurna la ilaha illallah tek mati kayak itu, menyebutnya kayak itu. Orang yang hendak mati la ilaha illallah Muhammadur Rasul itu sunnat ditalkinkan, mentalkinkannya tanpa komentar. Kayak itu hendak mati, ulun pian beratan tuh rata-rata kayak itu. Kira-kira kayak itu tuh hendak mati. Ciri orang hendak mati biasanya mata putihnya aja lagi. Uja orang bahari kalau di kada mesti jopang. Tangannya di kada berbunyi lagi, itu parak mati jar. Kalau dahinya dijilat kada lagi masin, itu ciri kada berasa lagi di sini dijilat, parak mati. Cuma jangan jilat-jilat bini orang, dijilat tempeleng orang banarai. Artinya, nah itu ciri anak mati. Tanda-tandanya yang lain kada kau dikesahkan kayak apa rasa sorang. Itu kan orang bahari madahakan. Kalau nih sakit banar nang kayak dicucuk duri jar, cucuk jarum nih tulang sulbi di belakang nih, di atas burit tuh, di atas lubang burit tuh, tercucuk-cucuk. Nah itu jar 40 hari lagi mati, tanda. Nah itu ditalkinkan sudah la ilaha illallah. Kada ada respon, terus lagi la ilaha illallah. Ada respon, nah sudah itu kada usah lagi dikarasi, hanya kita baca Yasin, ya kan? Kalau jenazah hendak mati dibacakan Yasin, maka ditolonginya untuk melepas itu. Jangan nangisan, paharatnya nangis. Imbah tuntung di kuburan sudah kembali lagi ke habitatnya masing-masing. Anak durhaka banaran, nangisnya banarai jadi, menolongi kuitan kada, bacakan Yasin kada. Imbah abahnya meninggal sudah sembahyang kada, apa kada. Itulah cara ikam sedih dengan orang tua muhaai. Orang gawian yang baik digawe kalau sudah orang tua meninggal. Timbul kesal, jangan nangisnya aja, acting ngarannya pujungan benar. Nah, jadi dibacakannya Yasin. Kalau sampai 3 kali, kan 3 kali dianggap banyak. Menurut Arab kan jamak baru 3. Kalau Indonesia, Inggris 2 jamaknya. Nah, 3 kali la ilaha illallah. Belum ada respon, maka dianukan lagi yang singkat. Allah, oh ya, sudah itu. Mana kawinnya sempurna, anak mati. Ada yang sempurna, makanya jarulun kira-kira hampir kadada kita yang mendengar, jarang lah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena kita rancak barang orang anak mati di kiau.
Kalau ulun rancak 10-20 kali ada kalau mendengar la ilaha illallah, bahkan Muhammadur Rasul, tek mati sempurnanya menyambat. Karena ulun ini adalah salah seorang dulu penggemar menonton film Indosiar, kisah nyata. Kalau hendak mati kan la ilaha illallah, rancaknya kayak itu. Kalau tuh anu ujungnya tuh pasti ditabrak mobil atau ditabrak oto. Ya, mati la ilaha illallah jatuh. Ada kayak itu tuh di Indosiar, di film biasa kisah mati. Amun yang kenyataan jarang benar. Ada ai juga yang hendak mati 7 hari di ruang ICU, sidin berzikir terus selama 7 hari 7 malam itu. La Allah, Allah, Allah. Orang kampung ribut di kampung. Sidin kai, luar biasa kai. Umur sidin 70-an. Sidin berzikir terus. Padahal umur 70 tahun sidin masih aja nyabung ayam tuh macam-macam. Nah, itu kita harus baik sangka dengan orang ya. Tuh coba lihat sidin. Mungkin sidin sudah tobat itu jadinya. Berzikir terus, jarang-jarang ada orang bisa berzikir dalam kondisi koma. Allah, Allah, Allah Maha besar. Kada jadi mati, kada jadi mati sidin, selamat lepas daripada koma tadi. Akhirnya sembuh. Setengah bulan habis kesembuhan, sudah sigar, didatangi orang. Pian ini luar biasa kaya, hendak meninggal tuh ya, waktu koma bisa berzikir sempurna Allah, Allah, Allah terus. Maka 7 hari 7 malam berzikir aja. Ujar sidin, ikam salah paham. Aku ini ikam tahu kalau masuk rumah sakit gara-gara jantung koroner. Jantung koroner. Ikam tahu kalau biniku, bini anom bulik kampung meninggal karena aku cinta benar dengan biniku itu, ngarannya Aloh. Gara-gara Aloh bulik kampung, maka aku keingatan inya, jantungku datang iya itu aku tuh kada sadar tuh, yang kukiau itu rasa-rasanya memulai waktu aku anak jantung tuh Aloh, Aloh itu Allah tuh bukan Allah, ikam aja salah dengar. Ngaran bininya Aloh, meninggalkan sidin bulik kampung, ditinggalkan Aloh bulik kampung. Hanyar bini seikung sudah pingsan, apalagi bini 2, apalagi bini 3. Makanya saya pesan kepada laki-laki semua yang hadir di sini, jangan menambah bini kalau belum siap. Itu jangan mbak bini kalau kada siap, kada usah. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang profesional aja. Astagfirullahaladzim. Jangan mbak bini, jangan mbak kakawinan, mun kada tahu. Haji Kintul termasuk ahlinya juga. Itu seprofesi lawan kita. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru zikrallahi azza wa jalla ala kulli hal. Perbanyaklah berzikir kepada Allah azza wa jalla pada segala keadaan, di mana aja. Bacaan banyak benar. Ente becari bacaan sana, bacaan itu apa dia nih, la ilaha illallah tuh Muhammad Rasulullah. Iya, sudah nih itu zikir kepada Allah. Zikir kepada zikrullah itu, nah kalau itu kan secara pemahaman secara luas, la ilaha illallah itu zikir, baca Quran zikir, ya, dalam segala keadaan. Menasehati orang zikir, bepadah lawan orang zikir, berbuat jujur itu zikir, menggaji karyawan sebelum inya bepaluhan itu zikir. Artinya duitnya ada aja, mun kada ada paksa kita tunda dulu, dimaklumi ya. Nah, kalau duitnya ada aja, kalau perlu gajian tanggal 1 kita gajian tanggal 30.
sebelum selesai, sebelum kering keringatnya di hari ke mana itu? Di hari di tanggal 1. Inya berdahulu sebelum masuk, sebelum kering paluhnya orang itu. Gaji ente bubuhan kontraktor tertunda pembayaran 10 gaji karyawannya, ada 20 karyawannya, duitnya kadada, diutamakan itu ujung tombak kita. Kalau perlu aset dijual untuk mana, kalau kadada aset dijual, kita sama-sama berjuang. Paham-pahamlah inggih Pak Ai. Maklum aja inya kalau sudah rancak inya kita kita aja yang hendak saena edewe, untung sorangan jangan. Nah itu juga sama zikir kepada Allah. Zikir secara umum, membaca sholawat itu jelas-jelas zikir kepada Allah, karena termasuk nama Nabi kita ada salah satunya adalah zikrullah. Jadi begitu baca sholawat sama zikir kepada Allah. Jadi bacaan baik la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, atau istighfar, atau bacaan apapun yang memang dalam agama kita disuruh, jangan dibeda-bedakan, jangan dibentur-benturkan. Ketika ada berbicara salawat, ini fadilah salawat. Ketika ada orang membaca Quran, ini fadilah membaca Quran. Ketika ada orang beristighfar, ini fadilahnya sedang membicarakan istighfar. Jangan hebat istighfar daripada salawat, hebat salawat. Kalau orang baca salawat di Quran di mana jadi andak? Memangnya orang baca salawat kadang memuliakan Quran, kadang baca Quran. Orang baca salawat itu mengamalkan apa yang ada di Al-Quran. Semuanya berjalan sesuai dengan peruntukannya. Ini aku dalam kondisi rapi aja sekarang. Artinya selama 5 tahun, selama setahunan nih aku jelas-jelas kada lanji lagi, gitu aja. Kada banyak melakukan dosa. Berarti banyaki selawatnya, istighfar tetap ada. Kemarin aku hanyar berdusta, membunguli biniku. Aku ada di baru orang amplop 5 juta. Duit amplop aku membawa 2 amplop. Jadi 5 juta, 4 juta aku simpani. Nah ini 500.000 digantinya amplopnya 4 juta. Hanya diunjuknya bininya. Nah ini banyak benar 500.000 hari ini di baru orang nak ambil gas ikan beratan. Ujar bininya, makasih. Alhamdulillah. Ujar bini. Bunguli bini. Itu kan minta ampun aja. Beristighfar, banyak istighfar. Salawat tetap ada. Nah dalam kondisi normal salawat dihantam. Banyak Quran tetap ada amalan-amalannya kan, ada yang sejuz sehari, ada yang setengah juz sehari, ada yang selembar sehari, ada juga yang wadah Qurannya aja kada tahu di mana andakannya. Nah ini kan kan amalan dibaca terus. Nah kitab belamari hibak rumah belamari ulama hendak meninggal 3 itu aja. Quran kada terpisah. Nah Quran aja lagi, membaca aja lagi. Itu amalan bacaan. Tapi jangan aja mengejar bacaan aja. Bacaan dikejar. Pemaknaan daripada bacaan tadi, zikir tadi di dalam kehidupan kita sehari-hari kada dilaksanakan. Bacaan hebat dengan orang nangka ini, bacaan hebat nih rancak membunguli orang. Bacaan hebat kada mau kurang lebih dengan orang lain. Bacaan hebat kada tahu dengan keluarga. Seorang kawa aja membantu, kada membantu. Itu pengamalan daripada agama kita ini. Pengamalan daripada sembahyang. Membuktikan kita bujur-bujur orang yang sembahyang Allahu Akbar. Apa artinya? Allah aja yang maha besar. Setelah Allahu Akbar ngarannya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ini ngarannya takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan, yang sebelum takbir halal, setelah takbir haram yang lain. Kada boleh sebelum takbir makan boleh, setelah takbir kada boleh lagi makan, haram makannya kalau tuh. Batal sembahyangnya. Minum kada boleh mengingat selain Allah. Nah ini takbir sepanjang sembahyang.
ini ngarannya ibadah khusus menghadap Allah, memang harus ada. Jadi memang dalam waktu yang singkat, kurang lebih 10 menit kita beribadah, itu menunjukkan secara total keseluruhan fisik kita dan ruh kita sedang mengabdi kepada Allah. Sedang mengabdi kepada Allah. Nah, ini wajib dilakukan karena Nabi melakukan, pasti ada rahasia di balik itu, pasti ada hikmahnya ketika kita mau menggerakkan jasmani kita, rohani kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sembahyang kita. Nah, beribadah. Nah, kemudian kan bacaannya apanya semua itu setelah sholat, lalu kita penutup sholat apa? Assalamualaikum warahmatullah. Ya, kalau kita membaca Assalamualaikum warahmatullah, di dalam fikih ketika kita berbalik ke situ, ke sebelah kanan, kemana arahnya Assalamualaikum tadi diucapkan untuk malaikat. Kenapa ke malaikat? Supaya malaikat mendoakan kita juga, karena malaikat makhluk Allah Ta'ala yang kada berdosa. Yang kedua, kita Assalamualaikum warahmatullah itu untuk malaikat, supaya kelakuan kita kayak malaikat juga. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kada pernah maksiat kepada Allah, dan malaikat itu apa ujar Allah Ta'ala, itu yang kita ikuti malaikat, ya kan? Yang ketiga, malaikat itu konsisten begawi, sekali begawi yang disuruh Allah Ta'ala digawi terus, kada putus-putus. Itu ke malaikat. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah kepada jin semuanya yang beriman. Yang ketiga, kenapa kepada jin? Supaya otak kita, jiwa kita jangan kosong. Kalau kada diganggu jin kena, bari salamai dengan jin, bukan takutan kepada jin karena orang beriman, kita bari salamai dengan jin tadi. Nah, kemudian yang ketiga, kita memberi salam kepada orang Islam yang orang beriman berataan. Salam, Assalamualaikum warahmatullah, menyatakan salam, tuntung salam, lalu kita beraktivitas. Ya, kalau beraktivitas ini kita nih sembahyang, bukti kita sembahyang kita berhasil. Lalu karena orang beriman itu selamat dari kita, kalau inya sugih melihat orang beriman yang susah, selamat inya, aman aja kalau ada kita. Kenapa? Orang susah langsung senang melihat kita yang sugih. Kenapa? Aku terbantu lagi kalau ada si Dini, senang. Bukti kita sembahyang salam selamat, kan Assalamualaikum warahmatullahi itu kan doa, itu mendoakan selamat. Mendoakan selamat aja kada ditolongi itu. Kalau inya alim, memberikan ilmunya yang bermanfaat. Kalau inya abah, menyayangi anaknya, menyayangi bininya, bertanggung jawab terhadap anak dan istri. Di dalam segala segi kehidupan, sembahyang itu makanya ngarannya sembahyang inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sembahyang yang bermanfaat tadi adalah sembahyang yang bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, mengimplementasikan sembahyang tadi di dalam kehidupan sehari-hari kayak itu. Tapi jangan sampai kita berpikiran negatif terhadap orang sembahyang. Percuma aja sembahyang amun kelakuan masih kayak itu, kada boleh. Jangan. Mudah-mudahan yang bagusnya itu, mudah-mudahan dengan inya sembahyang kelakuannya bisa tambah baik. Ya, kalau percuma aja sugih pemurah berzakat amun kada sembahyang. Jangan jualan kayak itu. Orangnya kada sembahyang, kelakuannya bagus, jangan dianukan kayak itu. Mudah-mudahan karena inya baik, karena inya pemurah, mudah-mudahan dengan kebaikan dan pemurahnya itu membuat dia sadar sehingga inya mau sembahyang. Makanya jadi orang beriman tuh yang bagus sembahyang digawe, ya, sembahyang digawe diimplementasikan, ya, ke dalam kehidupan sehari-hari, diamalkan.
arti sembahyang itu di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya orang mukmin yang kuat lebih baik daripada orang mukmin yang lemah, kuat imannya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah orang-orang beriman itu dia khawatir, dia memperhatikan, prihatin kalau meninggalkan zuriat nanti yang di belakang dia, khalifah dia, zuriat yang lemah. Lemah apa? Lemah imannya, lemah ilmu agamanya. Nah, jadi itu sembahyang. Nah, mengarti akan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi zikrullah pemahamannya ala kulli hal, ya. Dalam segala keadaan. Apakah kita disuruh bacaan? Disuruh bacaan supaya jaringan otak kita bujur, gerakan kita bagus, nyaman, ya kan, supaya mesra lalu disuruh bacaan. Tapi apakah bacaan gawian? Disesuaikan. Kalau bacaan mantap bacaannya, berarti gawian kita buat juga supaya melawan hawa nafsu kita, supaya berada di jalur yang bujur terus. Nah, fa innahu laisa amalun ahabbu ilallah, karena sesungguhnya zikir kepada Allah itu tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah, wala anja li abdin, tidak ada amalan yang lebih bisa menyelamatkan bagi hamba min kulli sayyi'atin, daripada segala kejelekan, fid dunya wal akhirah, baik di dunia atau akhirah, min zikrillah, daripada zikir kepada Allah. Uja orang tua bari ingat-ingat banyaki bacaan. Muntung kimut-kimut, jangan kimut-kimut menyambati orang, lebih baik bacaan. Boleh ngomong kecuali dua, satu jadi pahala, dua jadi baras. Kalau kada jadi pahala, kada jadi duit, maksud jadi baras, kalau kada jadi duit. Amun kada jadi pahala, kada jadi baras, kada jadi duit, paraya bapandir. Apalagi menyambati orang. Ulun pertegas, baik ulun atau istri ulun, kalau ada ketemu bebinian dengan bini ulun menyambati orang, tolong tutup muntungnya. Jangan nyambati orang berdosa, ikam bini guru. Terus terang aja kayak itu, daripada pian di neraka kena. Inya belawas-lawas, minta maaflah, aku hendak istirahat. Boleh kalau tamu, cuma kan kita ada caranya pangla. Inya juga datang, orang hendak istirahat, bisa bertamu wadah guru. Oh, ini guru sudah waktunya sudah guring, pas sudah titik kisahnya sudah boleh permisi ulun dah. Kayak itu jangan belawas-lawas, si mahadangi ngantuk, ikam coba di situ. Nah, kayak itu jangan menyambati orang. Jadi apa dibaca? Bazikir. Muntung nyambati orang terus. Tingkatan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala beribadah, mulai menuntut ilmu dulu. Itu hanya mengumpulkan ilmu. Setelah itu mengamalkannya secara benar. Mengamalkan, hanya ikhlas mengamalkannya. Berilmu, menuntut, mengamalkan secara ikhlas. Diterima. Kalau nyamannya sudah beribadah, lepas daripada riya, sum'ah, ujub, itu menghiasi amal ibadah kita. Hanya terakhir, jangan menyambati orang, sebab amalan yang banyak tadi yang bersinergi dengan ibadah-ibadah lain itu hancur semuanya ketika kita begitu tuntung ibadah menyambati orang, habis amalan. Ada yang 30 tahun, bukan hanya 7 tahun, 30 tahun Bilal, ikhlas ini jadi Bilal masuk neraka. Ada yang ketemu di mimpi su'ul khotimah. Kenapa? Memang jadi Bilal bagus amal ibadahnya, ini salah satu contoh. Cuma setelah subuh jadi Bilal, antara subuh ke zuhur panjang kalau waktunya. Nah, di antara di sela-sela sembahyang itu inya muntungnya menyambati orang. Ada bebinian ketujuh, sembahyangnya bagus, ibadahnya baik, puasa hampir setiap hari, puasa sunat.
ditakuni Rasulullah, bebinian itu ibadahnya kayak itu ya Rasulullah, tapi ya Rasulullah tetangganya sakit hati berataan, muntungnya itu nah ya Rasulullah. Ini perempuan ini bukan menggibah yang tadi orang tuh menggibah perempuan, menggibah kan berdosa. Ini melapor lawan Rasulullah. Kayak apa bebinian itu? Supaya jangan untuk orang dijadikan hukum, dijadikan contoh. Ujar Nabi apa? Itu perempuan masuk neraka. Antu ahli ibadah apalagi seorang kadada ibadah sama sekali. Maka kita jaga muntung kita. Ingat, ente punya anak, ente punya cucu, kita punya anak, punya cucu. Ibadah kita yang baik ini bukan berarti hanya untuk kita. Ini anak untuk cucu-cucu kita kena. Anda surupai aja, kada perlu surupai. Lihat, buktikan orang tua, gawiannya, mamanya, abahnya, sekeluargaan, kada ada sembahyangnya serumahan. Lihat ya anaknya serumahan kececeran tuh. Itu survei membuktikan. Nah, bagi kita yang banyak dosa, sekarang ini kita perbaiki untuk jadi tanaman untuk anak kita. Kebaikan kai di sini, kebaikan orang tua, kebaikan kai, ibadah kai yang bagus itu bisa sampai 7 turunan itu kesolehan kai turun ke bawah. Sebagaimana orang sugih yang diisi duit ratusan miliar, ratusan triliun, itu sampai 7 turunan harta itu secara materi diwarisi. Ada yang secara non materi ibadah itu lebih utama diwariskan, yaitu perbuatan baik kayaknya. Pian sekarang ini jadi orang baik belum tentu karena kita aja, itu karena kebaikan orang tua kita. Kalau dilihat secara pergaulan, dilihat secara ilmu, kadang kayak ini aku, oh berarti berkat kai 7 turunan itu. Aku pangjar kai ku bahari orang sugih banar. Kenapa aku miskin sekarang ini? Ujar kawal, ikam keturunan yang ke-8, jadi kada masuk 7 turunan. Turunan yang ke-8 jadi itu susah. Jadi itu untuk membentuk ini apa? Yang berikutnya. Maka kita memperbaiki diri. Jadi kada salahnya jangan muyak kita berbuat baik tadi. Bahkan kita muyak sudah menggawi kesialan-kesialan. Dari waktu ke waktu sial aja terus digawi. Apa gawian sial itu? Dosa. Hari-harinya nyambati orang sial. Berzina sial. Mata lalakian bebinian terus dilihati. Burit bebinian, paha bebinian, susu bebinian. Itu aja gawian HP aja terus. Nah, siang malam itu dipicik biasanya tasbih. Nah, yang dilihat bokep, ada agen bokep. Nah, di grup itu dikirim apa ente? Walaupun begayaan jangan dikirim itu. Gasan hikam jawabang. Lain terbatas. Haji Dayat dengan kita berperang bokep berduaan aja. Itu kada apa-apa. Ini dikirimnya di grup bungul. Jangan dikirim di grup. Grup itu ada karena mengirim itu dosa beranak bercucu. Kalau berduaan perang BF. Nah, perang BF mana? Jar di tuh ditulisnya. Nih susu bebinian paling ganal jar aku kirim mau nikam cek dikirim sekalinya Haji Dayat ini kayak salah kada dapang kajian itu ujar Haji Dayat. Nah ini ku kirim lagi bebinian yang susunya lebih ganal daripada ikam. Cek bujur juga ganal lagi yang dikirim. Jadi kenapa 1000 penumpang kapal seiko ngajang selamat ya bebinian tuh susu ganal jadi pelampung. Astagfirullah. Nah itu kan berkirim bokep apa segala. Jangan itu jadi dosa. Jangan hal-hal kecil seperti itu dianggap remeh. Ya kalau tuh muntung juga dijaga. Dijaga untuk kehormatan agama. Ayo bisa ini contoh aja. Untuk kehormatan agama kita, walaupun begayaan, pilih cara-cara yang lain. Misalnya melihati bebinian, ajar pahanya putihnya hendak dilihat berdosa, kada dilihat mubazir. Nah itu jangan kata-kata kada dilihat mubazir, ikuti kata daeng dasat. Itu barang bagus itu. Mak beleng-beleng mau dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Nah itu kan kada berdosa. Kan begayaan tapi aman. Ya kalau tuh jangan yang menggugurkan kehormatan agama kita. Ini yang kita jaga, kehormatan agama kita.
Orang dosa banyak itu masih sangat memungkinkan diampuni. Tapi kalau orang sudah merendahkan agamanya sendiri, itu yang bisa berbahaya. Itu yang bisa menggugurkan iman, runtuhnya iman. Runtuhnya iman. Pada saat misalnya satu negara mencecar orang beriman, kita bukan orang teroris lah, kadalah ini sesama orang beriman. Lalu ada orang Islam diganggu oleh negara itu, ya. Negara itu pada saat orang Islam sedang melakukan solidaritas sesama orang beriman, ya kalau tuh yashuddu orang Islam itu nengkaya bersaudara, saling menguatkan satu sama lain. Nah, lalu di medsos kan, karena medsos sekarang sosmed kah, nah, karena saling mendukung, lalu menganuakan rasa prihatinnya karena malam yahtam bi amril muslimin laisa minhum, siapa yang kada peduli dengan keadaan orang Islam itu bukan bagian daripada mereka. Minimal kita membela, tapi jangan juga sistem kirim sesmod asal ada dikirim kada. Ini kan dilihat juga Pang. Lalu kita menganuakan tanda solidaritas kita, mendukung aja dengan bubuhannya itu. Misalnya Perancis pada saat mengganggu orang Islam, nah kita juga peduli. Dasar Perancis ini, kenapa orang beriman kayak itu? Bukan justru melakukan gerakan misalnya boikot terhadap orang Perancis, misalnya boikot terhadap makanannya atau produknya. Ini kada justru masuk ke restoran Perancis batampai lagi nang kayak itu, abu janda tuh gawean. Itu ngarannya menyakiti orang beriman. Nah, gawean-gawean kayak itu alahan daripada perbuatan zina nih itu. Kelakuan-kelakuan dengan itu yang kita jaga. Hal-hal seperti itulah yang kita jaga. Jadi orang beriman, memang surga itu memang melalui tahapan yang sulit, memang melalui yang dihiasi, dihalangi oleh sesuatu yang membuat kita kada senang, hati kita kada senang, nafsu kita maksudnya. Kalau surga itu yang nyaman terus, tapi kesialan dilakukan itu, sial. Jadi hidup kalau hendak berberkah, jangan melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innal abda la yuhrimar rizqa li dzambin yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba dosanya satu aja dosa inya gawi itu terhalang sudah rezekinya karena melakukan dosa. Artinya menggawi dosa itu sial, mintu aja sudah menghalangi rezeki, menghalangi ilmu, dan batin kada tenang kalau banyak dosa. Oleh karenanya salah satu solusi untuk menyelamatkan kita, untuk membahagiakan kita, dosa jangan tapi banyak. Jangan banyak dosa. Nah, apa cara menghilangkan dosa? Di antaranya pertama bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamat daripada kejahatan baik di dunia dan akhirat. Inilah 5 daripada yang maulah orang bahagia dunia akhirat, salah satunya yang ini. 4-nya belum lagi. Kita yang 4-nya kena kalau guru ini bahalangan lagi. Nah, yang kedua minggu depan lagi. Ya kalau tapi mudahan kau aja sidin hadir kena jam 6:30. Minta ampun maaf kalau ada tersalah dalam penyampaian pada subuh ini. Mudah-mudahan kita selamat berataan, kita istiqomah, 5 waktu jangan ditinggalkan, berusaha berbuat baik setiap saat, harta kita, nyawa kita untuk orang berataan, sama-sama saling tolong menolong. Mudah-mudahan kita bisa menuruti para wali-wali, para ulama terdahulu. Kita perbaiki zahir kita, syariat kita perbaiki, batin kita perbaiki, jadi kita totalitas menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. As'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbika. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah la quwwata illa billah.